Anda Berita kembali hadir di hadapan Anda dengan berita yang terkini, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Sri Marlina Girsang dan rekan saya Alicia Amanda yang telah merangkum informasi untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, memasuki lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan melakoni laga tanding dengan Bahrain pada hari Kamis 10 Oktober 2024 mendatang, pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Banyak harapan untuk kemenangan tim Garuda. Untuk itu, berikut tanggapan langsung yang diberikan oleh masyarakat. Kak, terkait laga Indonesia versus Bahrain yang dilaksanakan pada esok hari ini, bagaimana sih gambaran Anda terkait jalannya pertandingan besok? Menurut Anda sih terkait pertandingan Indonesia lawan Bahrain, sebelumnya saya juga sudah melihat pertandingan sebelumnya Indonesia melawan Arab Saudi. Itu menurut Anda pertandingan Indonesia lawan Arab itu cukup baik sih, dan cukup bersyukur juga lah ya kan, bisa dikasih imbang lawan Indonesia, dan lawan juga cukup berat. Insya Allah lawan Bahrain kita lebih bagus lagi. Menurut saya cukup sengit ya Indonesia harus mempersiapkan semuanya, dan lawannya itu nggak bisa dianggap enteng, dan laga-laga berikutnya juga harus siap semuanya juga. Untuk pertandingan Indonesia vs Bahrain, menurut saya besok sangat seru dan luar biasa. Nah, untuk pertandingan besok nih, kira-kira prediksi skor dari Bapak sendiri itu gimana? Kalau prediksi skor itu mungkin bisa di angka 2-1 atau 1-0 untuk Indonesia. Perkiraan Anda skor prediksi sih 2-1, Indonesia 2, Bahrain 1. Bismillah. Agak susah ya kalau prediksi ya, cuman prediksi saya sih sekitar ya nggak jauh beda lah, 1-0 atau 1-1 lah. Harapan yang pengen kakak sampein untuk timnas kedepannya tuh kayak gimana sih? Banyak. Timnas Indonesia itu terutama ya yang paling penting itu harus bisa masuk Piala Dunia. Itu yang saya harapkan. Kedua, Indonesia itu harus bisa membawa bisa mengharumkan negara Indonesia. Harus tetap semangat. Nggak boleh, yang paling penting itu nggak boleh memandang rendah lawan. Harus sama-sama saling support. Intinya saling kerja sama lah dalam pertandingan. Semoga dengan naturalisasi pemain dari Eropa ini, mudah-mudahan Indonesia ke depannya jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Semoga harapan timnas kita, timnas senior kita ke depannya bisa tembus Piala Dunia 2026. Pemirsa, solidaritas hakim Indonesia mogok kerja dari tanggal 7 hingga 11 Oktober mendatang. Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan tuntutan kenaikan gaji para hakim di Indonesia yang sudah diabaikan selama 12 tahun. Hal ini disampaikan dalam agenda rapat audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam rapat Komisi 3 DPR, Koordinator SHI Rangga Lokita Desnata tidak meminta gaji tinggi seperti Komisaris Pertamina. Rangga melanjutkan untuk meminta menaikkan tunjangan yang masih mengikuti skema PNS dan mengeluhkan minimnya fasilitas penunjang bagi hakim. Rangga juga mendesak rancangan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan fasilitas hakim dipercepat dan segera ditandatangani oleh Presiden terpilih. Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti Komisaris Pertamina, tidak Pak. Seperti Direktur Utama Mandiri, enggak minta Pak. Untuk sejahtera kami, kelayakan hidup. Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Bisa sih seperti itu. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri, belum lagi punya tanggungan orang tua dan lain sebagainya. Melalui telepon, Prabowo Subianto merasa terkejut mendengar kesejahteraan hakim di Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan hakim harus dijaga demi menjaga keutuhan independensi mereka sebagai penegak hukum. Untuk itu, Prabowo meminta para hakim menunggu hingga ia dilantik menjadi presiden dan berjanji akan menaikkan kesejahteraan hakim. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan. Begitu
Saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan. Saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan. Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan. Saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang. Informasi tadi sekaligus menjadi berita penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Alicia Amanda dan rekan saya Sri Marlina Girsang berserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.